Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ahibai talabah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Taib abnai talabah, di pertemuan minggu lalu telah kita bahas adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab seorang penuntut ilmu terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang insyaallah taala akan kita bahas bab ke-5 di buku antum, yaitu mengenai adab terhadap kedua orang tua. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala muallif hafizahullah taala, bab 5, adab terhadap kedua orang tua. Baik ya abnai talabah. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada 4 yang ditulis oleh beliau hafizahullah ta'ala dalam kitabnya, yaitu pertama, berbakti dan mentaati keduanya selama keduanya tidak menyuruh berbuat dosa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, aina huwa? Merendahkan diri di hadapan kedua orang tua, berdoa untuk keduanya, dan yang terakhir, memenuhi segala kebutuhan kedua orang tua. Taib. Nah, yang pertama ialah adab sebagai penuntut ilmu ataupun adab sebagai anak kepada orang tuanya, yaitu berbakti dan menaati keduanya selama orang tua tidak menyuruh berbuat dosa dan memutus silaturahim. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Baik, abnai talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anak-anak ustaz yang ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sebagai seorang anak, sebagai penuntut ilmu, sudah menjadi kewajiban kita untuk berbakti pada mereka, kepada kedua orang tua, kepada ibu dan ayah. Dalam hal apa kita berbakti? Ya abnai talabah, dalam segala yang diperintahkan oleh orang tua, selama itu dalam hal kebaikan. Selama itu dalam hal kebaikan. Hendaknya sebagai seorang anak kita harus menaatinya,
selama tidak menyuruh untuk berbuat dosa. Baik. Ini yang pertama. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya. Dan katakanlah kepada keduanya, kepada ibu dan ayah, perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidikku di waktu kecil. Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, 24. Taib. Abnai talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaklah kita merendahkan diri kepada kedua orang tua. Merendahkan diri kepada kedua orang tua. Rendahkan suara kita, rendahkan ego kita terhadap ibu dan ayah. Baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat tersebut, ini tafsirannya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, seraya memerintahkan hambanya agar beribadah kepadanya saja, agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah bahwasanya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sekutu baginya. Kata al-qadha wa qadha, unzur huna qadha. Kata qadha huna di sini di ayat, dalam ayat ini bermakna perintah mengenai ayat wa qadha, dan dialah Allah telah memerintahkanmu, itu maksudnya. Mujahid berkata, maksudnya mewasiatkan, karena itulah Allah menggandengkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maksudnya ialah, dan Allah memerintahkan hambanya agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Agar berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibu atau ayah dan ayah. Taib. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Artinya, jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau memperdengarkan kepada keduanya perkataan Maksudnya apa coba? Ya benar, talabah.
Al-maksud ya abnai thalabah, janganlah engkau memperdengarkan kepada kedua orang tuamu perkataan yang buruk. Jangan keluarkan dari mulut antum perkataan yang buruk kepada orang tua. Bahkan sampai perkataan ah saja enggak boleh. Perkataan ah itu pun tidak boleh, tidak dibenarkan. Padahal ini merupakan tingkatan yang paling rendah dari uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Ya abnai thalabah, sebagai penuntut ilmu, kami himbau kembali kepada antum sekalian dan juga kepada diri saya pribadi, hendaklah merendahkan lisan kita kepada orang tua. Jangan sampai ibu atau ayah kita meneteskan air mata karena tingkah laku kita, karena keburukan kita. Ya abnai thalabah, muliakanlah mereka. Maksud dalam ayat ini adalah wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Maksudnya janganlah engkau arahkan perbuatan burukmu kepada kedua orang tua. Enggak dikasih handphone, merengek, bentak-bentak orang tua, waliyadzubillah. Ini sungguh perbuatan yang tidak baik. Baik, ya abnai thalabah, beliau hafizahullah mengatakan mengenai ayat wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Atha bin Abi Rabah berkata, maksudnya janganlah engkau mengibaskan tanganmu kepada keduanya. Wala tanharhuma, mengucapkan perkataan buruk saja tidak bisa, tidak boleh, berdosa. Apalagi mengibaskan tangan kepada kedua orang tua. Wal'iyadzubillah. Dalam ayat ini abnai thalabah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanyalah kepadanya, dan melarang kita untuk berbuat buruk kepada orang tua, untuk melarang kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik atau perkataan yang buruk terhadap orang tua. Dan juga ya abnai thalabah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar berkata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ucapkan perkataan yang mulia. Maksudnya apa? Ucapkanlah dengan lemah lembut, baik, indah, dengan penuh adab, penghormatan dan pemuliaan. Menggunakan adab kepada orang tua. Muliakan mereka. Waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan kasih sayang.
Maksudnya tawaduklah, rendah hatilah. Ketika berbicara dengan orang tua sopan, santun. Ketika meminta kepada orang tua dengan lemah lembut. Aqul rabbirhamhuma, dan katakanlah, Rabbku, ya Rabbku, sayangilah keduanya, sayangilah ibu dan ayahku, yaitu pada saat keduanya telah berusia lanjut dan setelah keduanya wafat, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Thayyib ya bani talabah, bagi antum yang masih memiliki kedua orang tua, Ustaz berharap antum memperlakukan kedua orang tua antum dengan baik, dengan penuh kasih sayang, menghormati mereka, memuliakan mereka. Berbicara atau berkata dengan penuh adab, sopan santun kepada mereka. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, qala as-salatu ala waqtiha, qala thumma ay, qala thumma birrul walidain, qala thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan apa yang paling dicintai Allah? Itu pertanyaannya, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, melakukan salat pada waktunya. Abdullah bin Mas'ud bertanya pada Rasulullah, perbuatan apakah yang paling dicintai Allah? Yang paling dicintai Allah. Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, melakukan salat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian apa? Tanyaku. Kemudian apa, tanyaku? Maksudnya Abdullah bin Mas'ud bertanya, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya, kemudian apa? Dan Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga di sini. Dalam hadis ini ada tiga perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, melakukan salat pada waktunya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib ya bani talabah, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis juga seperti itu. Jadi ya bani talabah, hendaklah sebagai penuntut ilmu kita merubah sikap kita kepada orang tua dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik. Taib ya bani talabah. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan keduanya, merendahkan diri di hadapan kedua orang tua dengan tawadu dan penuh kasih sayang,
sebagai perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Baik, yang pertama tadi abnai thalabah, ini antum catat adab terhadap kedua orang tua, yaitu pertama berbakti dan menaati keduanya selama dalam kebaikan, selama keduanya tidak menyuruh berbuat dosa. Baik, yang pertama. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan keduanya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Baik. Yang ketiga, berdoa untuk keduanya dengan memohon rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ini yang kedua, antum catat ya abnai thalabah. Taib, Ustaz ingatkan kembali sebelum kita lanjut. Ustaz ingatkan kembali, sebagai penuntut ilmu hendaknya antum mencatat poin-poin penting. Qayyidul ilma bil kitabah. Catatlah ilmu dengan tulisan. Nah, jadi yang ketiga, berdoa untuk keduanya, memohon rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajah lil 'abdi as-salih fil jannah fayaqul ya rabbi anna li hadhihi fayaqul bistighfari waladaki lak walada waladika lak." Baik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Perhatikan, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Ia berkata, "Ya Rabbku, dari mana semua ini?" Diangkat derajatnya, "Ya Rabbku, dari mana semua ini?" Allah menjawab, "Dengan sebab istighfar anakmu untukmu." Dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Maka banyak-banyaklah beristighfar ya abnai thalabah, memohon ampun, mendoakan orang tua agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, memenuhi segala kebutuhan keduanya dengan cara membantu, memberi nafkah, melayani keduanya dengan senang hati dan berusaha sungguh-sungguh dalam berbuat baik kepada keduanya. Ini ya abnai thalabah. 6. Yang paling penting ya abnai thalabah, Ustaz sampaikan kepada antum, yang Ustaz tekankan pada antum, membantu kedua orang tua. Membantu kedua orang tua. Contohnya abnai thalabah, bagi antum masih di usia remaja, meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Contoh antum menyapu, itu meringankan pekerjaan orang tua, menyapu rumah. Kerjakan di rumah. Kerjakan. Menyuci piring, kerjakan. Ini salah satu bentuk berbakti kepada orang tua, dengan membantu mereka. Untuk menafkahi antum belum bisa, antum masih sekolah. Tapi kalau ada di antara antum di usia sekarang, di usia remaja, di usia sekolah, sudah bisa menghasilkan uang, silakan bantu orang tua. Ahsan. Bukan berarti antum harus bekerja, tidak. Bukan berarti Ustaz memerintahkan antum bekerja, tidak. Baik, membantu meringankan pekerjaan mereka di rumah. Ketika kelak antum sudah dewasa, sudah berpenghasilan, maka bantulah orang tua antum. Nafkahi mereka, layani mereka, kedua orang tua dengan baik, dengan senang hati. Ketika orang tua pulang kerja, sambut orang tua antum.
dengan senyuman, salam sapa orang tua. Taib ya bani talabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan dapat membalas jasa orang tuanya kecuali jika ia mendapati orang tuanya sebagai seorang hamba sahaya, lalu ia membelinya kemudian memerdekakannya. Ya bani talabah, seberapa berbakti pun antum bilang, itu tidak akan dapat membalas jasa kedua orang tua antum. Jadi ya bani talabah, yang Ustaz ingin sampaikan kepada antum, jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada orang tua kemuliaan, agar diampuni dosa orang tua. Dan juga ya bani talabah, hendaknya antum sebagai penuntut ilmu berbaktilah kepada mereka, rendahkan diri antum pada mereka, doakan mereka, dan membantu pekerjaan mereka ya bani talabah. Baik, yang 4 ini antum fahami, dan insyaallah taala akan kita bahas ini di pertemuan yang akan datang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silahkan antum tanya Ustaz melalui WA. Nah, sedikit Ustaz sampaikan kepada antum tentang remedial. Bagi antum yang nilainya di bawah KKM, di bawah 75, jika itu di teori, maka antum catat doa, antum catat doa memohon ilmu yang bermanfaat, antum catat, kemudian kirim ke Ustaz, catat dengan berbahasa Arab. Nah, jika itu nilainya yang di bawah KKM nilai praktek, maka antum baca atau hafal, antum hafal doanya, kemudian dikirimkan kepada Ustaz. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.